Jika kamu menyukai firman-Ku, kamu akan berbuah dan makmur. Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, berhasil. Mazmur ayat 1 dimulai dengan bagaimana seseorang dapat diberkati, tetapi dengan daftar hal-hal yang tidak boleh dilakukan, seperti berikut. Yang pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ini artinya kita harus mendengar apa yang Tuhan katakan dan secara sadar memilih untuk mengikuti arahannya daripada mendengarkan nasihat orang-orang di sekitar yang mengatakan sebaliknya. Kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Apa artinya tidak berdiri di jalan orang berdosa? Sadar atau tidak, kita akan mencerminkan tindakan dan keputusan orang-orang terdekat kita. Jika saya hidup dengan kerumunan yang buruk, maka saya akan terpengaruh untuk bertindak dan berpikir seperti orang banyak. Padahal Allah memanggil kita untuk menjadi umat pilihannya. Dengan kata lain, kita harus bisa berbeda dari dunia dalam cara berpikir, berbicara, dan bertindak. Ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh adalah orang yang bertindak dalam ejekan. Jika saya bergabung dan mengolok-olok orang lain, mengejek mereka, atau membawa sikap mencemooh, maka saya duduk di kursi pencemooh. Ayat 2 menunjukkan betapa berkat kita akan bertambah dengan bersenang-senang dan merenungkan Taurat Tuhan. Jika saya menerima sukacita dari kitab suci, dan kitab suci adalah dari Tuhan, maka saya menerima sukacita dari Tuhan. Meditasi seperti yang dijelaskan dalam kitab suci berbeda dari bagaimana dunia modern mendefinisikan meditasi. Meditasi modern sering dikaitkan dengan praktik mengosongkan pikiran seseorang. Tetapi konsep kitab suci adalah justru dengan mengisi pikiran. Hah? Maksudnya? Contoh, jika Anda dapat berbaring di malam hari dan khawatir tentang masalah tugas sekolah, masalah tagihan yang belum dibayar, masalah kesehatan, anak-anak Anda, masalah keluarga, masalah di dunia, dan lain-lain, maka Anda sudah tahu cara bermeditasi. Ganti saja kekhawatiran Anda dengan firman Tuhan. Ulangi firman-Nya berulang-ulang, menggantikan kekhawatiran yang berulang kali terlintas di benak Anda. Inilah cara merenungkan firman Tuhan. Ayat yang ketiga menunjukkan manfaat yang berasal dari melakukan ayat ke-1 dan kedua, yaitu kita akan menjadi seperti pohon yang ditanam di dekat aliran air. Kita akan berbuah dan makmur. Sebuah pohon yang ditanam di dekat air tidak membutuhkan apa-apa lagi. Akarnya masuk ke dalam dan menarik nutrisi dari tanah bersama dengan air. Nutrisi memungkinkan pohon untuk berbuah dan berkembang dengan baik, sehingga apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sederhananya, Tuhan mengasihi kita dan Dia ingin memberkati kita dalam segala hal. Ketika kita mendengarkan Dia, ketika kita senang dengan apa yang Dia senangi, kita memiliki janjinya untuk berbuah dan makmur. Marilah berdoa. Bapa Surgawi, Engkau tahu keinginan hati kami masing-masing. Engkau pun tahu segala kekhawatiran yang ada di pikiran kami. Jauhkan kami dari hal-hal yang menyedihkan hati-Mu, dan buat kami menemukan kesenangan dalam merenungkan firman-Mu siang dan malam. Karena kami pun rindu hidup dekat dengan Engkau, sumber kehidupan kami, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dalam nama Yesus kami berdoa. Please consider to hit the like, share, and subscribe button so that this video can reach many more people who needed to hear this.